Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini saya sedikit akan berbagi ke teman-teman masalah pada saat motokopi menggunakan ADF itu selalu paper jam di bagian kaca kecilnya. Ya. Nah, jadi titik-titik yang biasa saya lakukan itu pada saat nanti mengalami masalah sering ngejamnya itu posisi di sini kawan ya. Jadi ngejamnya itu posisi di sini, jadi berhenti kayak nabrak di kacanya ini. Ya, posisinya di bagian ini. Atau sedikit kita langsung ini kan belum komplit ya. Si ADF-nya ini belum selesai. Saya pasang rangkaian-rangkaiannya. Karena kemarin saya sudah cuci dan sebagian kapar-kaparnya itu wes sudah kering kawan ya. Nah sedikit saya mau jelaskan dulu prosesnya. Ini khususnya proses pada saat melakukan fotokopi teman-teman. Wih, banyak ada debu kawan. Oke. Jadi pada saat teman-teman menggunakan proses ADF itu, fotokopi menggunakan ADF itu, otomatis nanti kertas yang dari ADF-nya ini itu cuma melewati kaca kecil ini kawan. Ini saya prioritaskan buat teman-teman para pengguna saja ya. Para pengguna, kalau yang master nggak perlu nonton video ini ya. Nah, ini buat teman-teman yang mengalami masalah pada saat fotokopi menggunakan ADF-nya. Ini terkhusus mesin 6000 ya, 6000. Mesin 6000 yang rawan istilahnya bermasalah kawan. Nah, sebelumnya saya mau ambil juga bagian rangkaiannya yang besi. Nah, besinya ini. Oh, ini. Atau nanti pada saat motokopi biasanya itu dia miring kawan ya, dia miring. Mungkin yang pertama kalian lihat mungkin di mesin kalian itu mengenai di sini. Ini menggunakan lapisan di sini ya. Nah, ini menggunakan lapisan. Ini salah satu juga penyebabnya. Jadi ketika lapisan ini tidak ada di salah satunya ini, di setiap pinggirannya itu juga akan menyebabkan dia paper jam ya. Dia akan paper jam atau dia miring. Jadi ketika miring nariknya, ketika miring prosesnya mengcopy itu, menyekennya, otomatis nanti hasil tulisannya itu pun akan ikut miring kawannya. Itu masalah di sini satu ya, masalahnya satu. Nah, selain masalah di sini, ketika sering paper jamnya di sini kawannya, itu kan biasanya cuma karena ini belum tak pasang, ini belum tak pasang kawannya. Aduh, ini belum tak kasih komplit pemasangannya ya. Ini gampang masangnya kan, gampang ini ya, bisa seperti ini saja. Cuma saya belum mau pasang, saya lagi nggak mood kawan. Nah, ini saya simpan lagi. Oke, teman-teman bisa ngecek di sini ya. Nah, ketika seumpama ininya semuanya ada ya, dan masih posisinya kadang miring atau dia nabrak ya, jadi paper jam di bagian pas posisi kaca scanner ini ya, kaca scanner kecil ini ya. Karena untuk si ADF-nya itu cuma memfungsikan bagian kaca yang kecil ini, scanner ini yang dia fungsikan kawannya, bukan kaca ini, karena ini untuk manual. Oke, next, langkah kedua, teman-teman harus lari ke belakang mesin. Tentunya nanti harus melepas bagian cover. Oke, jadi harus melepas bagian cover. Oke, harus melepas bagian cover di belakang, baru teman-teman nanti menjumpai bagian baut. Nah, ini baut. Kiri kanan itu ada. Jadi pada saat teman-teman mau mengetahui letak atau posisi tempat baut yang harus kita setel ya, itu teman-teman harus melepas cover bagian belakang ADF ya. Nah, setelah cover
bagian belakang ADF itu terlepas, baru teman-teman sesuai yang di video ini yang saya tunjuk itulah nanti baut-baut, kedua baut itu yang dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu kita bisa setel ya. Teman-teman bisa coba, semakin teman-teman mutar kanan itu akan semakin kencang, otomatis nanti akan semakin mengangkat posisi si ADF-nya ini ya. Jadi posisi ADF-nya ini kawannya. Nah, ini saya mau coba dulu. Ini sedikit saya cuma saya jelaskan proses kerjanya kawannya. Nah, ini saya mau jelaskan ke teman-teman. Karena kondisi ADF-nya ini kan belum sempurna, belum lengkap. Nah, oke. Nah, ini saya mau kasih lihat ke teman-teman ini. Nah, ini baut-baut ini, oke bang. Ya, baut ini semakin dikencangi, itu akan semakin menekan. Ya. Otomatis ini harus seimbang. Baut yang ini harus seimbang ya. Ini kasih berdiri saja, soalnya keras kawannya. Nah, ini itu harus seimbang dengan posisi yang sebelah sini. Kalau tidak, apa dampaknya? Dampaknya itu ketika ini tidak seimbang teman-teman, itu biasanya bagian depan sini itu ada yang terangkat ya. Ada yang terangkat atau dia terlalu nekan. Jadi kalau dia terangkat mungkin ada celah ya. Ada apa lagi istilahnya? Ada jarak atau ada spasi, itu otomatis nanti bakalan nabrak. Nabrak ya. Kertas itu nabrak. Ini kan posisinya dia harus masuk langsung ke sini kawan ya. Harus masuk lawang ke sini. Nah, itu begini. Pernah ya, saya sedikit cerita dulu kawan ya. Nah, pernah suatu ketika saya servis di Sulawesi Selatan itu, daerah Makassar pastinya kawan-kawan ya. Saya nggak perlu nyebut tempat ya. Kemudian pemiliknya nggak perlu saya sebut. Nah, suatu ketika saya servis, sebetulnya mesin itu pernah dikerja oleh salah satu yang biasa beliaunya itu manggil ya. Nah, cuma itu nggak didapat, hasilnya itu miring, tulisan itu miring, susah. Sebetulnya pernah juga disetel katanya, tapi belum didapat ya. Itu miring, setelan proses begitu kertas motokopi itu, dia nggak paper jam kawan, dia nggak paper jam, tapi tulisan itu miring karena posisi kertasnya yang miring, nekan sebelah ya, nekan sebelah. Nah, akhirnya saya lakukan dengan cara yang barusan saya jelaskan. Saya sudah menyetel baut yang sisi kiri dan sisi kanan ya, saya setel, saya cari. Jadi sampai nanti saya betul-betul dapatkan dan hasilnya jos ya pastinya. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan dari master kopiannya ya. Beda ceritanya kawan. Nah, di sini bedanya miring dengan larinya tulisan menggunakan pada saat teman-teman menggunakan ADF itu beda. Kalau dia bergeser tidak berarti tidak ada hubungannya dengan setelan di ADF-nya atau di rangkaian spare part-nya ya, atau komponen mesinnya. Tapi yang menjadi masalah itu adalah program ya. Kalau dia tulisan itu bergeser, baik dia akan ke kiri atau dia akan mundur atau dia akan naik, itu persoalan bagian program. Oke, teman-teman harus tahu ya. Atau mungkin nanti di video yang berbeda saya akan jelaskan masalah-masalah itu supaya teman-teman juga tahu informasinya ya. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita, mesin itu setelah saya lakukan menyetel bagian setelan baut itu, karena itu adalah tekanan supaya keseimbangan si cover ADF-nya ini sama persis tekanannya, seimbang ceritanya. Akhirnya mesinnya itu beres kawan ya, beres. Nah, jadi mungkin videonya seperti itu kawan, cukup mudah ya teman-teman melakukannya, itu cukup mudah. Intinya teman-teman harus melepas cover ya. Covernya. Oh, kebetulan ini nggak ada covernya kawan. Memang pecah, covernya pernah dioper ya. Cover ADF-nya bagian belakang ini sudah tidak ada memang ya. Nah,
Jadi yang di setel itu bagian ini kawannya, bagian ini yang di setel. Oke, bagian ininya di setel. Nah, Bang, bagaimana kalau seumpama saya melihatnya itu tidak ada sudah bagian ininya? Nggak mungkin lah, ya. Karena ini setelan. Ini ada tekanan, Bang, ke sini. Ya, baut ini. Jadi semakin kencang dia itu semakin mengangkat bagian depan sini. Tapi tergantung, saya sudah lupa juga kawan, antara yang sini yang kalau ini terlalu menekan nanti terangkat bagian depannya ini. Ya, agak naik. Jadi bisa di setel dari sini. Nah, teman-teman bisa eksperimen lah. Teman-teman bisa coba lah ya. Nah, itu tidak mungkin merusak. Ya. Teman-teman bisa coba eksperimen, belajar lah pastinya. Karena saat sekarang itu kendalanya di yang bagian tukang perbaikinnya ya. Yang bagian servisnya. Kadang kita pengguna mesin fotokopi itu atau usaha-usaha kopi center itu kendalanya di teknisinya ya, tukang servisnya teman-teman ya. Nah, jadi kalian wajib tahulah, belajar juga ya. Tentunya harus didasari ilmu, banyak melihat tutorial dan bertanya ke teman-teman yang lainnya. Atau apalagi sekarang kan zaman YouTube kawan ya, tinggal kalian lihat saja di YouTube, semuanya ready. Oke kawan, mungkin videonya seperti itu. Mudah-mudahan dipahami, dimengerti, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami masalah hasil sedikit miring ya. Kertasnya sebetulnya yang miring itu kawan, kadang masuk narik nekan sebelah. Jadi kalau nekan sebelah otomatis nanti kertasnya itu akan miring keluarnya, akan miring pada saat berproses itu. Tentunya karena kaca itu menyekennya, kamu mau kondisi kertasnya mau kondisi miring, mau kondisi lurus, ya sesuai itu saja. Dia tidak pernah bohong kawannya, dia selalu jujur. Itu scanner. Jadi ketika masalahnya memang itu miring kondisi kertas, otomatis nanti kopiannya pun akan miring. Jadi mungkin seperti itu. Oke, mohon dukungan kalian, terutama dan terkhusus buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya yang terumum adalah rakyat Indonesia. Oke Bang, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu, dan jangan lupa sebarkan senyum dan tetap selalu bahagia. Salam satu obeng. Next.